Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Supanta, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2023 batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan hasil dari uji komprehensif yang saya laksanakan. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Supanta ya. Jadi Pak, selamat pagi. Aslinya dari mana nih? Dari Gunung Kidul, Pak. Oh, udah gitu. Dulu Ya. S1-nya alumni mana? S1-nya UIN Sunan Kalijaga, Pak. Lulusan berapa? Lulusan tahun 2011. PAI ya? Buatan, Pak. Apa? KI. Kalau dulu KI, kalau sekarang MPI. Angkatan siapa? Angkatan Muntadiro. Dosennya dulu masih almarhum Pak. Siapa itu ya, lupa. 2011 itu angkatannya Muntadiro, kemudian Khairil, Jatra itu Pak. Panjenengan nonton UIN juga. Saya yang kapro di MPI sekarang. Oh, ngapunten dan jenengan angkat tengriku tahun pinten. Dari awal juga. Ya, dulu saya di PGN itu. Oh, Ali nggih. Murfi kenal Ali Murfi? Ali mboten niku. Oke, baik. Saya alumni KI masuk PPG ya. Nggih. Memang kita selalu memperjuangkan alumni KI itu agar bisa masuk PPG. Oh, nggih, Pak. Alhamdulillah. Baik. Dan beberapa kasus ada yang beberapa alumni juga japri saya tidak bisa. Ya kadang sekarang sudah PNS belum? Pripun? Sudah PNS? Alhamdulillah Pak. Juli kemarin P3K. P3K bukan anu, dari PNS buat P3K. PNS P3K. Ketika di mana? Di Gunung Kidul juga di SD Pucang 61 Rongkop. Baik, selamat ya. PPG Alhamdulillah Anda sama-sama. juga lulus. Tadi kan sekarang ngajar di mana? Di SD Pucang 61 Rongkop Gunung Kidul. Baik, untuk pertama ujian lisan dulu. Oh Saya ingin iya. Anda presentasikan tentang salah satu apa ya modul ajarnya. Oh iya, step. Betul sakit itu Pak. Host disable participant screen sharing. Sebentar. Sudah. Baik, Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama, terkait dengan ujian komprehensif ini, nanti saya mohon bimbingan dan arahan dari panjenengan. Kemudian yang pertama, terkait dengan modul ajar yang saya gunakan dari Verticeng kemarin sampai nanti insya Allah PPL. Itu yang saya ambil adalah materi dari kelas 4 berkaitan dengan materi teladan amal mulia dengan Asmaul Husna, tentang materi Asmaul Husna, di mana tujuan pembelajaran yang eh, kita harapkan adalah siswa agar bisa menjelaskan Asmaul Husna dan artinya, serta nantinya siswa bisa membuat kaligrafi Asmaul Husna dan artinya secara berkelompok. Baik, Iya, bentar, dari tujuan dulu. iya. Tujuan
pembelajaran kan kamu ada dua ya, menjelaskan dan membuat. Itu dari segi tujuan pembelajaran ini sudah benar atau belum? Menurut saya sampun, Pak. Isi tujuan pembelajaran itu kan A B C D. Tahu A Nggih, B C D nggih. apa? Apa, bagaimana, cara, A B C D ya. oh, bismillah. A B C D, audien, Wah, nggih. behavior, condition, dan degree. Audiennya siapa ini? Dianya siswa, Pak. Wah, mampu Nggih. ya. Dua, audien. B-nya behavior. Sikapnya apa? Dapat menjelaskan. Dapat menjelaskan Terus kondisinya apa? kondisinya Kegiatannya apa kegiatannya? Dengan dengan melakukan melakukan mengamati, menalar. kegiatan mengamati, menanya, Itu mengamati, menalar itu pendekatan apa itu? mengamati menalar itu pendekatan Ya, pendekatan apa? pendekatan apa ya? Aduh, lah kan udah menulis. Mengamati, menanya, menalar, mencoba mengkomunikasikan itu pendekatan apa? Kognitif ya, Pak? Scientific learning. Saintifik. Ini kan langkah-langkah pendekatan scientific learning kamu tahu di sini. Seharusnya dengan melakukan dengan pendekatan scientific learning, dengan pendekatan scientific learning mungkin coba kamu ditulis ya, itulah. Disebutkan. Disiapkan alat, coba dia disiapkan alat tulis dulu. Ini nanti direvisi ya. Oh, nggih, Pak. Sudah belum? Pendekatan Dengan dengan pendekatan scientific nggih. learning atau pendekatan pembelajaran saintifik yang ada proses ini, nah, siswa dapat menjelaskan asmaul husna. Terus D-nya tadi A, B, C, D, D-nya apa? Degree, dengan baik, dengan benar, atau dengan lancar. Degree-nya nggak ada ini. Berarti dari tujuan pembelajaran ini udah lengkap belum? Oh, dereng, Pak. Ya, nah, Nggih. diperbaiki ya. Dengan yang dibingkai. Kedua, nanti sesuaikan taksonominya, menjelaskan ini taksonomi apa? Taksonomi belumnya itu pengetahuan atau sikap atau keterampilan. Dua taksonomi, dua tujuan ini. Mengamati. Menjelaskan, enggak ini loh, Oh, yang menjelaskan mana? asmaul husna. Oh, nggih. Ini taksonomi apa? Pengetahuan atau sikap atau keterampilan. Menjelaskan itu pengetahuan, Pak. Pengetahuan. Nah, pengetahuan pengetahuan yang hot atau lots atau mods, lower understanding skill, middle atau higher. Hots, Pak. Hots. Menjelaskan kok hot toh. Menjelaskan Menjelaskan. itu P berapa? Kognitif berapa? Taksonominya. Menjelaskan niku L. T3. Nah, nanti dipelajari lagi taksonominya itu. Nggih, Pak. Ya, taksonominya itu dipelajari lagi taksonomi pengetahuan. Taksonomi berapa? Kalau C1, kognitif satu berarti itu masih lower order thinking skill, Nggih. ya kan? Jelaskan. Kalau hot ya mungkin menganalisis. Misalnya yang kedua nanti siswa dapat menganalisis tentang Menjelaskan itu sami dengan menganalisis, mengaplikasikan. berbeda. Makanya kamu pelajari dulu taksonomi Iya. belum yang C1 sampai C6. C1 itu lower order thinking skill, C2 dan C3 itu ada yang mengatakan middle order thinking skill, C4 sampai C6 itu higher order thinking skill. Nah, dia diharapkan
di tujuan itu juga ada hotsnya, menganalisis C4, mengevaluasi C5, mengkreasi C6. Ya, Nggih. ya, baiki nanti. Terus membuat kaligrafi Asmaul Husna ini taksonominya apa? Taksonominya Pengetahuan atau keterampilan? keterampilan, Pak. Hah? Keterampilan. Keterampilan. Berapa? Psikomotorik ke berapa? Keterampilan itu kalau mencipta itu saya pinten nggih. Nah, nanti kamu cek itu taksonomi ya. Coba Nggih, Pak, nanti nggih, Anda Pak. searching di Google taksonomi Bloom itu. Sehingga tujuan pembelajaran ini jelas. Ya. Nggih, nggih, Pak. Oke, silakan materinya coba lihat bawah lagi. Terus. Nah, dalam kegiatan intinya ini mana yang mengandung unsur menggunakan teknologi atau pendekatan TPATK? Dari dari RP ini ya, Pak ya. Ya, ada nggak menggunakan teknologi? Ya, ada Iya, toh? menggunakan teknologi dari ini, Pak, ketika guru memberikan penguatan ini, guru menggunakan PowerPoint, Pak. PowerPoint itu teknologi, itu kan media. Nggih, Mas. Oh, maksudnya Misalnya, anak gimana? dapat mengamati video dulu di YouTube misalnya. Enggak itu. Ini kan tentang apa Ini tadi? Pak, kalau saya diapresiasi itu dengan mengamati gambar 2.2 ditampilkan di apa di LCD. Teknologinya mana? Ini Asmaul Husna atau misalnya Nggih. anak dapat mengamati video Asmaul Husna, terus bareng-bareng dibaca begitu. Ya kan? Kamu kan tadi pakai pendekatan apa tadi? Mengamati pendekatan saintifiknya dari mana tadi? Kegiatan inti tadi ada nggak pendekatannya? Dari mengamati, menanya, itu mana? Prakteknya di mana? Tadi kan pendekatan saintifik tadi dalam tujuan pembelajaran. Itu Nggih. langkah-langkahnya di sini di mana? Tiba-tiba kegiatan inti membentuk kelompok. Eh, Mengamatinya mana? Ini nomor Seperti 3 itu acuan yang mengamati. kurikulum merdeka itu seperti ini, Pak. Hah? Acuan yang saya dapat itu seperti ini di kurikulum merdeka itu. Enggak, kan pendekatannya kan bisa berubah. Nggih. Apa Nggih. harus semuanya bentuk kayak gini? Kan Mboten. kamu kan tadi pakai saintifik ya. Nggih. Harusnya di sini mengamati bukan gambar, mengamati video Asmaul Husna dengan dibaca bareng-bareng sampai gitu. Oh, nggih. Kan tadi kan di tujuan kamu kan menggunakan pendekatan saintifik, mengamati, terus menanya, ya kan? Tanya terus dibentuk kelompok ini. Di kelompok ini pakai strategi apa? Selain scientific learning, kamu pakai strategi nggak? Pembelajarannya pakai PBL, Pak. Sudah scientific learning, project based learning lah. Keliru ya, Pak ya? Mana itu praktek PJBL-nya mana? Coba, mana praktek PBL-nya mana? Problem based learning. Yang mana? Yang menunjukkan praktek PBL itu yang mana? Hmm? Yang Eh, mana? ini, Pak. Bener bukan ini? Terus saya tanya, kan kamu sebelum menggunakan mengatasi PBL kan harus tahu dulu PBL itu Oke. apa, langkah-langkahnya itu bagaimana. Langkah-langkah itu dimasukkan dalam kegiatan inti. Jadi bukan hanya ditulis Pak saya pakai BBL. Mana prakteknya BBL? Tadi di tujuan Pak saya pakai saintifik. Mana prakteknya saintifik? Kan nggak jelas kan? Jadi, Pak. Nah, coba mana yang PBL-nya? PBL itu langkah-langkahnya seperti apa? Project problem ya.
problem. Langkah-langkahnya mana? Misalnya anak dikasih masalah, anak disuruh diskusi untuk menyelesaikan masalah itu, anak suruh presentasi, ada nggak itu langkah-langkah PBL itu? Kalau yang pertama, ketika sudah ada kelompok, kemudian siswa di kelompok itu diberikan materi yang berbeda. Setiap Terus, eh, setiap materi Asmaul Husna, kemudian nanti jadi kelompok kedua, dari kelompok kecil itu nanti siswa kemudian menerangkan kepada teman lainnya sehingga harapannya saling bertukar informasi, siswa bisa menghafal surat Asmaul Husna yang kemudian nanti dari hasil ini ini PBL, bukan G, jigsaw learning. G, PBL atau jigsaw? PBL. Mana masalahnya, Mas? Jadi ketika kamu nanti ya, jadi dipastikan ya, teori PBL-nya dipahami dulu, langkah-langkah seperti apa, terus dimasukkan di dalam kegiatan inti, begitu. Berarti Makanya kalau tadi mengatakan PBL, harusnya di tujuan pembelajaran tadi, kamu jelaskan dengan pendekatan problem based learning, sehingga pendekatannya nggak terlalu banyak. Di tujuan pakai scientific learning, di kegiatan inti pakai PBL. Mana itu? tapi kalau yang di awal tadi pakai PBL malah nggak nyambung ya Pak ya? Ya nyambung saja, coba kembali ke tujuan tadi. Kembali ke tujuan tadi. Ini. Mana ini? Kalau pakai BBL berarti nanti langkah-langkah tujuannya nanti gimana prosesnya? Kan inti dari strategi pendekatan itu kan bagaimana mencapai tujuan pembelajaran ini kan? Iya, Cara Pak. mencapai tujuan pembelajaran ini kan strateginya bagaimana, pendekatannya bagaimana, medianya apa, nanti sampai evaluasinya. Sehingga nanti capaian pembelajaran itu tercapai dengan proses pembelajaran, proses evaluasi. Nah, kira-kira ketika nanti Anda menggunakan PBL, ya, Oke. sesuai nggak dengan tujuan pembelajaran ini? Hmm. Coba. Antara tujuan dan kegiatan ini kan tadi beda sampai. Ya kan? Beda atau sama? Beda. Hmm. Makanya kadang ini, makanya semuanya itu kan arahnya pencapaian tujuan ya. Tujuan Oke. pembelajarannya apa, tujuan kognisinya apa, tujuan psikomotoriknya apa, tujuan sikapnya apa. Lah terus disitulah kegiatan intinya, kegiatan inti itu adalah cara mencapai tujuan itu, ya kan? Oke. Nah, kira-kira tadi tujuannya tadi antara tujuan dan kegiatan inti tadi nyambung nggak? Sedikit melenceng. Atau jadi nanti disesuaikan ya, jadi disesuaikan itu ya. Oke. Oke, sekarang lanjut evaluasinya. Mana evaluasinya? Evaluasinya harus dapat mengukur mencapai dua tujuan tadi evaluasinya. Ya, Mas? Oke. Mana evaluasinya? Ini kan nanti ini dulu, evaluasi tadi. Evaluasinya mana? Mana evaluasi? Evaluasi. Evaluasi. Instrumennya, instrumen langsung, instrumen evaluasinya Instrumen mana? apa instrumen? Ada nggak? Ini Pak. Oke, mana? Yang mengukur dua tujuan tadi apa? Tadi tujuan satu tadi untuk apa? Siswa Mengetahui. dapat nggih, menjelaskan Asmaul Husna, Nah, terus dua dapat membuat. membuat karya kaligrafi. Oke. Sebentar, pelan-pelan. Kok tadi Hmm. ada penilaian spiritual, memang ada sikap spiritual di dalam tujuan tadi. Sosial. Nah, sikap spiritual. Nggih, Pak. Tapi di dalam tujuanmu ada nggak sikap spiritualnya? Nggak ada toh? Nggak ada kayaknya, Pak. Nah, kenapa kok dievaluasi? Nggak ada tujuannya kok. Dari antar teman. Jadi evaluasinya nanti, dievaluasi itu untuk mengukur tercapaian tujuan pembelajaran. Kalau ada evaluasi spiritual, harusnya di dalam tujuan tadi dikasih apa? Sikap spiritual. Nah, ya kan?
Oh, nggih. Ya, kalau ada soal, maksudnya ada tidak pernah diajarkan tiba-tiba dievaluasi. Tidak ada tujuannya, tidak ada evaluasi. Kasihan anak-anak nanti. Ya, Mas. Jadi nanti makanya dalam tujuan itu kalau bisa ada tujuan sikapnya. Kalau dulu KI 1 itu KI 1 KI 2 ya. Nggih. Sikapnya spiritual. Oh, untuk mengukur tujuan sikap spiritual itu dengan cara instrumen penilaian sikap. Kemudian yang kedua tadi tujuannya adalah pengetahuan untuk mengetahui cara mengukurnya pakai apa Mas tadi? Gimana? Tujuan pengetahuan tadi mengukurnya mana? Menilainya gimana menilainya? Pengetahuan. Ya, yang tadi pengetahuan. Ada nggak soal pengetahuan? Soal lo. Ini apa nih? Soal Eh, pengetahuan tadi apa? Mengetahui Asmaul Husna. nggih. Mana soalnya? Niki, Pak. Ini apa nih? Yang tes pengetahuan. Soal ini kalau dalam taksonomi masuk HOTS atau tidak? Istilah kolom. Eh, belum, Pak. Ya kan? Sesuaikan itu soal soal terus soal keterampilan tadi apa membuat kaligrafi. Mana membuat kaligrafi? Membuat kaligrafi yang ini, Pak, kelompok ini, Pak. Ini ya. Oke, Nggih. baik. Jadi gitu ya, Mas. Berarti yang belum tadi tujuannya apa? Sikap Sikap spiritual. sikap spiritual. Karena ada evaluasinya, kok nggak ada tujuannya. Terus yang P5 PPRA tadi Mas, coba lihat. P5 PPRA apa itu apa? Yang Anda ketahui apa? Gimana, Pak? Bisa diulang? Yang P5 PPRA tadi loh, yang kamu tambahkan tadi loh. P5 pelajar Pancasila tadi loh. Coba yang mana coba? Yang ini. Mana? Ini P5. Oke, prosesnya gimana ini? Coba Anda jelaskan Prosesnya, maksudnya penyusunannya atau pripun? penyusunannya. Penyusunan P5. Jadi dari sekolah kami menentukan tema yang dipilih kemarin adalah gaya hidup berkelanjutan dan kewirausahaan. Nah, di sini yang saya tampilkan Bapak terkait dengan pemilihan gaya hidup berkelanjutan. Karena menurut saya pribadi dari lingkungan yang ada di sekolah ini yang bisa dilaksanakan lebih prosentasenya lebih bisa dilaksanakan terkait dengan gaya hidup berkelanjutan ini, Pak. Nah, yang kami pilih itu pengelolaan sampah plastik karena di sini masih banyaknya sampah yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian eh, di P5 ini, di proyek pelajar Pancasila ini, yang kita masukkan dimensinya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua kreatif. Kemudian kalau yang PPRN-nya keteladanan dan tatawur wa ibtikar niku, Pak. Oke, baik. Yang ini ya pelajar Pancasila ini ya. Jadi, Pak. Rahmatan alamin. Oke, baik, baik. Oke, baik, terima kasih. Sekarang perlihatkan proposal PTK-nya, Mas. Ini ditutup sekarang proposal PTK. Proposal PTK ya, Pak ya. Ya, kalau haus minum dulu nggak apa-apa. Santai aja. Gila, sudah.
Proposal PTK-nya buat sendiri kan? Nggih, Pak. Lupa kemarin namanya apa ya. Ini, Pak. Oke, judul. Penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik materi Asmaul Husna kelas 4 SDN Pucang Anom 1 Rongkop tahun pelajaran 2023-2024. Oke, baik. Kalau PTK-nya PBL berarti tadi modul ajarmu harus diganti dengan PBL. Di PBL ya, Pak ya. Nah, karena biar nanti integrasi PTK dengan modul ajar daripada nanti sendiri-sendiri. Oh, Maka iya. yang dituju pembelajaran tadi kamu ganti dengan pendekatan problem based learning itu anak dapat bla bla bla. Ada tiga sikap tadi ya, sikap spiritual, terus ada pengetahuan dan keterampilan. Oh, iya. Oke, unsur judul PTK itu harus memenuhi ada 4 unsur, yaitu ada unsur masalah, metode, setting, dan tahun. Saya tanya, unsur masalah. Masalahnya apa di sini? Masalahnya di kelas 4 itu Mana? Kata-kata kelas 4-nya mana? ini Kelas 4 itu ada kelas 4 A, B, C, D. Kelas 4 apa? unsur Ini Word, masalahnya ini hasil Word atau, belajar ini siswa, Word Pak. atau PDF? Word atau PDF? Ini buat, Pak. Diganti kelas 4 di sekolah itu ada kelas 4 itu ada satu kelas saja atau berapa kelas? Satu, Pak. Ada satu kelas. Kelas 4. Oke. Masalahnya adalah Eh, hasil rendahnya belajar ini. material Asmaul Husna masih Rendah ini, rendah. Pak. Oke. Solusinya mana solusinya? Solusinya dengan diterapkan ini, Pak ya. Settingnya, settingnya Settingnya mana ini, kelas Pak? Kelas ini 4 SD pada Ujangan di Tanam Satu Rongkop Rongkop. Terus kapan dilakukan? di tahun ajaran Baik, dari 2023-2024. segi judul sudah benar. Sekarang latar belakang masalah. Tadi kan masalahnya kan apa tadi? Nilai. Eh, nilai yang belum bagus dari pelajaran Oke, Asmaul Husna, Pak. mana di latar belakang masalah kamu jelaskan kalau ada masalah di Asmaul Husna itu di kelas 4 itu mana? Narasinya mana? Penjelasannya di latar belakang masalah. Ya enggak? Ini materinya. Oke, itu. Bagus. Ini dari hasil dokumentasi kan? Ji. Baik. Mungkin tapi kan tidak kamu kasih footnote. Harusnya dikasih footnote kan? Oh, nggih. Footnote, dokumen, penilaian, apa, evaluasi apa nih di bawah. Kamu tes formatif tahun berapa, gitu kan? Ya toh? Nggih. Nah, nanti dikasih footnote, nanti aja. Kasih Nggih. footnote ini kapan, hasil tes formatif kapan kamu lakukan ini, sehingga ada masalah di situ. Bahwa 60% itu, berapa ini, masalahnya berapa persen? Eh, Oke, baik. Sudah benar itu. nggih. Kalau nanti diperkuat lagi dengan dokumen ini kan dari pendekat apa? Dari metode pengumpulan data, dokumentasi. Kalau misalnya dia ada wawancara, observasi juga bisa ditambahkan di sini ya. Saya Rumusan masalah juga, sekarang, Pak. Mas. Oh, nggih. Oh, Iya, Pak. rumusan masalah ada berapa? Dua mawon, Pak.
bagaimana penerapan model berbasis dalam bukan dapat dalam meningkatkan hasil belajar Oh, kan nggih. belum lengkap ini. Hasil belajar apa? Tadi loh di judul tadi dimasukkan di sini. Oh, yang atas ini dicantumkan ya Pak. Jadi hasil Ya, belajar dilengkapi ya. dari itu ya Pak, dan seterusnya gitu. Nah, terus latar belakang yang kedua apa? Apakah terdapat peningkatan hasil belajar setelah diterapkan model PBL? Nah, bagaimana hasil penerapan model pendekatan problem based learning dalam meningkatkan hasil belajar? Bagaimana hasilnya itu bagaimana? Ya, setelah diterapkan PBL itu bagaimana? Jadi dua rumusan masalah saja ya. Gini Pak, nanti saya ini hanya untuk biar tidak Jadi lupa. yang di atas tadi dihapus saja, yang di atas itu langsung ditulis ini aja, yang di atas tadi. Coba dibawa ke atas sedikit, Yang ini. atas sedikit ke atas. Nah ini dihapus saja, Oh, gitu. ini dihapus. Langsung the point, rumusan masalah dan penelitiannya adalah ada dua. Ini merujuk itu dihapus. Oke lanjut, nanti lama sekali nanti. Eh, ini teori, mana teorinya? Ini Pak. Tingkat belajar, terus lanjut, terus, terus, terus. Up, up, up. Teori, bisa bedakan ya mana teori dan konsep ya? Gini. Apa bedanya? Mana teorinya, mana konsepnya? Oh, kalau teorinya ini yang tadi Pak. Yang Terus, yang di teori itu loh, di kerangka teori kok balik sini lagi. hanya ada tiga itu Pak di kerangka teorinya. Oke, kalau konsep itu pengertian-pengertian definisi PBL adalah tuh. Kalau teori itu, Dan ini nah, teorinya siapa yang kamu gunakan PBL-nya itu? Trianto. Trianto itu orang Indonesia menemukan teori PBL. Oh, pendapatnya nih Pak. Ya, kamu cari PBL itu teorinya siapa, Oh, yang gini. merumuskan siapa, langkah-langkahnya bagaimana, itu teori. Oke, tadi Iya. penelitian yang relevan, coba lihat. Oke, baik, satu, ada berapa? Kamu jelaskan hasil penelitiannya, terus, oke, terus, perbedaannya dengan penelitianmu mana penjelasan bahwa penelitian-penelitian yang terdahulu itu berbeda dengan penelitian kamu? Oh, belum tak jelaskan Pak. Ini baru Jelaskan nanti. di bawahnya itu. Nanti di bawahnya sini ada perbedaan itu ya Pak ya. Jelaskan bahwa penelitian kamu itu berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, misalnya dari fokus teori yang kamu gunakan, karena penelitian saya adalah berbedanya adalah penelitian saya adalah penelitian PTK yang akan meneliti di kelas ini dengan pendekatan ini, teori ini dan seterusnya. Ya. Baik, lanjut di metode penelitian. Maaf Pak, tanya sebentar untuk yang satu yang judul tadi yang bener teori konsep, konsep teori atau kerangka teori ya Pak ya? Sama aja itu. Sama aja. Kerangka teori telah itu sama. Betul betul iya. Oke, baik. Terus lanjut. PTK terus. Terus. Oke. Oke. Oke, baik. Ini udah baik. Nanti biar di dalam di ini ya di modul. Baik, ditutup sekarang ujian praktek. Ampun. Silakan Mas Panta praktek mengajar maksimal 10 menit inti-intinya dari pendahuluan
inti sampai evaluasi. Jadi tidak terlalu panjang ya. Oh, nggih, Pak. Menit, silakan saya tutup video biar Anda leluasa. Bisa kalau mau share screen boleh. Mau share screen materinya, PPT-nya silakan. Oh, nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua yang berbahagia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kurang semangat kayaknya ini. Ketika Bapak tanya kabar, dijawab nggih. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar gitu nggih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik adik-adik semua yang berbahagia, hari ini kita akan membahas materi yang akan kita lanjutkan dari materi yang kemarin. Tapi sebelum kita pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas, silakan dimulai untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berdoa sudah selesai. Dengan berdoa tadi, maka diharapkan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, adik-adik semua yang berbahagia, terkait dengan pembelajaran kita. Nah, yang pertama, saya absen dulu gitu ya. Saya absen, silakan nanti ketika saya absen sambil speaking, silakan mengatakan atau mengucapkan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari Ahmad. Oke, langit. Oke, siap hadir semua ya. Alhamdulillah. Insya Allah semua hadir dan kabarnya hari ini baik semua. Alhamdulillah. Baik, adik-adik semua yang berbahagia. Eh, di situ ada gambar. Nah, di persepsi ini ada gambar. Nah, silahkan adik-adik lihat itu. Kira-kira gambar apa itu? Sedang sholat. Nah, kira-kira ketika sholat itu kita dekat dengan Allah tidak? Dekat. Nah, ketika kita dekat, ketika kita berdoa, menyebut nama Allah mboten? Menyebut. Nah, ketika kita berdoa, mendekatkan diri pada Allah, menyebut Allah, kira-kira kita perlu tidak untuk mengetahui tentang nama-nama Allah atau Asmaul Husna? Perlu, itu nggih. Nah, sekarang saya mau tanya ini. Yang pertama, siapa yang sudah hafal Asmaul Husna? Oke, oh belum. Ya, enggak apa-apa nanti kita pelajari nggih. Kemudian yang kedua, apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Iya, yang ketiga Asmaul Husna ada berapa? Ada 99. Baik, adik-adik semua. Nah, sekarang sebelum kita ke pembelajaran inti, semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sudah, silakan nanti tertib, tidak boleh rame, dipersiapkan semangatnya yang luar biasa dan kita akan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, gitu nggih. Nah, perhatikan di situ Bapak sudah menyiapkan sebuah video terkait dengan materi nanti bisa digunakan untuk menambah wawasan atau pengetahuan adik-adik semua, gitu ya. Untuk menambah wawasan adik-adik semua. Di situ sudah Bapak siapkan video. Nanti silakan untuk diamati gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, wah ini. Nah, kita sudah menyaksikan video pembelajaran yang Bapak siapkan dari materi terkait dengan Asmaul Husna. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi tadi sudah sedikit, ya ada sedikit tambahan materi. Nah, itu nanti bahannya ada di
tambahannya di buku paket dan sebagainya. Nanti silakan adik-adik cermati. Nah, sekarang kita pembagian kelompok. Kelompoknya silakan nanti kita bagi 5, nanti satu kelompok untuk mendiskusikan materi atau tugas yang sudah Bapak berikan. Oke, dibagikan kelompok 5 kelompok. Nah, yuk sekarang silakan adik-adik semuanya untuk ke posisi kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di depan, kelompok 2 di kiri belakang, 3 tengah, kemudian 4 di kanan depan, 5 di kanan belakang gitu ya. Silakan ayo adik-adik untuk menempatkan dirinya, jangan rame. Baik, kelompoknya sudah. Nah, ini ada lembar untuk ada dikerjakan. Silakan didiskusikan terkait dengan materi Asmaul Husna. Jadi ditemukan, dicari ya pengertian dari Asmaul Husna yang menjadi materi kita. Di situ ada Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, silakan nanti adik-adik dari masing-masing kelompok, dari kelompok Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus untuk mengerjakan, mencari pengertian dan penjelasannya gitu ya, apa maksudnya Al-Malik dan seterusnya. Baik, dimulai dari sekarang, waktunya ya 30 menit atau 40 menit. Silakan adik-adik untuk berkelompok. Ayo, silakan ya, namanya berkelompok, semuanya harus berdiskusi, tidak boleh menyerahkan satu orang. Semuanya harus diskusi, mencari, berpikir, semuanya harus ikut ambil bagian agar adik-adik bisa berperan aktif dalam pembelajaran ini gitu nggih. Ayo dimulai. Baik, nah sudah. Oke, nah dari tugas kelompok itu, nah kita akan eh, presentasikan. Silakan ada dipresentasikan dari masing-masing kelompok hasil dari diskusinya, sehingga nanti bisa dihafalkan bersama. Baik, ayo dari kelompok 1, 2, 3, 4. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Tetap semangat. Kemudian, nah dari hasil diskusi itu, silakan adik-adik untuk berganti kelompok. Nah, dari hasil kelompok pertama, silakan nanti bergabung dengan kelompok lain di acak yang mana harus komplit dari Al-Malik sampai Al-Mu'min. Silakan, ayo. Nah, oke, sudah. Kalau sudah, silakan dijelaskan temannya terkait dengan 5 Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini. Oke, baik, sudah. Nah, oke, terima kasih ada di semua yang berbahagia. Nah, kita hafalkan dengan lagu. Di situ ada lagu tentang 5 Asmaul Husna yang kita pelajari, yang saya tampilkan itu ya. Silakan adik-adik untuk dipelajari. Nah, di situ sudah ada lagunya. Silakan adik-adik nanti eh, kita lakukan. Oke, gitu nggih. Oke, terima kasih. Nah, itu lagunya sudah. Nah, oke. Nah, sekarang dari hasil yang sudah kita pelajari, dari pembelajaran ini ada penilaian sedikit tugas gitu ya. Silakan dari aktivitasku itu, ini ada tugas sudah bawa printkan di sini saja. Silakan nanti ada dikerjakan, silakan ada dikerjakan, dijodohkan itu ya, dijodohkan al-aziz artinya apa dan seterusnya. Baik, dikerjakan, selesai, alhamdulillah dikumpulkan. Baik, kita koreksi sebentar nih. Oke, al-mu'min artinya dari apa dulu? Dari Al-Mu'min dulu. Al-Mu'min artinya, udah ada ya dari atas dulu ya, biar enak ya. Al-Malik. Al-Malik artinya maha raja. Al-Aziz maha mulia. Al-Qudus maha suci. As-Salam maha sejahtera. Al-Mu'min artinya Allah maha pemberi keamanan. Baik, adik-adik semua yang berbahagia. Nah, ini masih ada waktu. Sekarang tugas yang terakhir adalah di dalam kelompok itu silakan membuat kaligrafi. Ini sudah ada lembar kertasnya. Nah, silakan adik-adik untuk membuat kaligrafi, mewarnai secara bersama-sama, nah, secara berkelompok ya. Silakan dari kaligrafi itu untuk diwarnai. Nah, untuk penilaian hari ini semuanya ikut bekerja.
mana yang bagus, mana yang baik. Nah, kerjasama gitu, nggih. Jangan satu orang. Nah, ini yang bagus karena nanti nilainya untuk adik-adik sendiri. Oke, terima kasih kegiatan kaligrafi sudah selesai. Nah, sekarang kita ke tahap berikutnya. Adik-adik semua yang berbahagia. 2 menit lagi, Mas. 2 menit lagi. Oh, nggih, Pak. Baik. Nah, di akhir sesi ini, kita Bapak tadi sudah menjelaskan, sudah sedikit memberikan pemaparan untuk menguatkan adik-adik semua terkait arti Asmaul Husna. Kemudian dari pembelajaran kita hari ini, kita akan membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya, yang pertama terkait pembelajaran, silakan adik-adik ketika ada diskusi untuk aktif gitu ya, jangan rame, gunakan waktu dengan baik, kemudian diskusi dengan teman, semuanya ikut ambil pekerjaan, ambil tugas gitu ya, biar diskusi ini berjalan dengan lancar untuk di pembelajaran berikutnya. Kemudian terkait materi, ada 5 Asmaul Husna yang sudah kita pelajari gitu ya. Kemudian, nah ini ada refleksi. Silakan di refleksi ini Bapak udah ada sticky note. Nah, silakan diisi kemudian nanti ditempelkan di papan tulis dan kita bacakan satu-satu gitu nggih, biar adik-adik bisa lebih semangat khususnya untuk nanti di pembelajaran berikutnya. Baik adik-adik semua yang berbahagia. Nah, ini sudah di penghujung pembelajaran. Sebelum saya tutup, eh, pembelajaran kita cukupkan. Nah, untuk berikutnya, di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan tanda-tanda sifat balik. Nah, kemudian untuk tugas di rumah, silakan adik-adik menghafalkan gitu ya, biar adik-adik lebih hafal. Nah, minggu depan kita cek kembali hafalan adik-adik semua. Baik, adik-adik yang berbahagia, demikian pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Tapi mas sekali lagi ada pertanyaan tidak sebelum Bapak tutup? Oh tidak ada, semuanya sudah jelas, gitu. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar di jam berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga ibadah kita semua, gitu, nggih. Baik, kita akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mas Supanta hafal nggak juz amma? Kalau jus sama belum, Pak. Kalau surat Al-Qari'ah, Eh, sedikit. Saya dapat dari Anaba, Anaba insya Allah. Kemudian kalau Naziat juga Paleh. kalau Ad-Duha, Hafal, Pak. coba dibaca surat Ad-Duha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Oke, baik. Sekarang tolong tulis surat Al-Duha dalam kertas dan melihat Al-Quran. Semampunya, silakan. Aduh, ya Pak ya. Ya, Al-Duha.
Pelan-pelan saja waktunya masih 9 menit. Oh, nggih. Tidak melihat Al-Quran ya, Mas? Oh, nggih.
3 menit lagi, Mas. Oke, Pak. Oke, gimana Mas? Sudah selesai? Iya, Pak. Coba difotokan, Mas. Diperlihatkan. Sudah. Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Oh, sudah, Pak. Oke, difotokan aja ya. Difotokan terus dicapai saya ya. Oh, oke, Pak. Nanti saya sampaikan di komentar di PA. Oke, baik. Terima kasih Pak Subanta. Semoga sukses dan dapat lulus di PPK tahun ini ya. Dan sehat Amin. selalu. Dan tadi beberapa hal bisa direvisi ya untuk RPP-nya tadi. Oke, Pak. Terima kasih atas bimbingan dan pengarahannya, Pak. Dan mohon doanya Oke. semoga lulus, Pak. Ye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan matikan record dan saya keluar di